sistem yang ada, however broken, itu ada karena ada yang benefit, ya kan? Some people, Menarik. ya kan? It's delusional untuk mengatakan bahwa semua orang pasti ingin merubah sistem yang ada. Enggak juga dong, karena kalau misalnya semuanya memang berubah, nothing's preventing us, ya enggak? Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Kathy Lee, co-founder dari Erudify, yang juga dikenal sebagai Dana Cita. Kathy, terima kasih bisa datang di studio. Thank you Pak, ini suatu honor, privilege bagi saya sebenarnya untuk hadir di sini. Sama-sama. Saya mau deep dive nanti mengenai misi Anda untuk pendidikan di Indonesia dan syukur-syukur di Asia Tenggara. Tapi cerita deh mengenai latar belakang Anda, lahir di Jakarta, terus bisa sekolah di Karawaci, terus di mana-mana gitu. Silakan. Sure, jadi mungkin mulai dari masa kecil saya memang anak Jakarta Utara banget, jadi lahir besar memang di Pluit ya kan, dan sekarang pun masih tinggal di daerah yang sama, tapi memang dari pendidikan bersyukur banget dari orang tua sebenarnya pas awal SD ya kan sampai kelas 2 saya tuh sekolah di IPK, IPK Pluit. 2 SD. Oke. 2 SD. Lalu kalau nggak salah ibu saya ada teman yang kebetulan tahu tentang sekolah yang lumayan baru waktu itu, Pelita Harapan di Karawaci. Jadi walaupun jauh ya, waktu itu belum ada tol lingkar luar bahkan, jadi hanya yang tol Jakarta ya kan, Merak. Tapi menurut ibu saya satu ya kan keunggulan sekolah itu pada waktu itu terutama memang merupakan salah satu sekolah yang menyediakan kurikulum internasional. Jadi walaupun orang tua saya kalau sharing sedikit sebenarnya mereka nggak lulus SMA, bahkan kayaknya SMP. Orang tua asal dari? Asal dari Pematang Siantar, tapi besarnya lama, dewasanya di Medan. Oke. Iya, lalu tahun. Ketemu di Medan atau di Jakarta? Ketemu di Medan. Oke. Lalu kalau nggak salah, I should do a fact check with my mom. Tapi kalau nggak salah mereka udah nikah baru pindah ke Jakarta. Jadi keluarga saya 4 bersaudara. Siap. Jadi saya anak ketiga, jadi ada 3 cewek, 1 cowok. Kebetulan adik saya yang cowok, klasik. Kita semua lahir di Jakarta sih. Iya. Jadi dari kecil walaupun orang tua saya bukan termasuk lulusan SMA, bagi mereka terutama untuk ibu ya, pendidikan itu sangat amat penting. Jadi bagi dia pas melihat bahwa ada ya kan sekolah ya kan walaupun jauh tapi bisa memberikan peluang terbesar international curriculum gitu ya. Di mana saat itu kan untuk selain masuk ke sekolah internasional itu kan sulit untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Ya kita semua 4-4-nya dimasukin. Walaupun jauh dan pagi-pagi jam 5-an itu udah mesti jalan gitu kan, ada bus sekolah waktu itu. And she was the one who drives us to the bus station gitu ya. Tapi ya itulah, jadi saya menjadi bolak-balik ya dari Karawaci, Tangerang ke Pluit sampai lulus SMA. Ya, baru dari sana balik lagi yang buka jalan duluan sih kakak saya berdua. Mereka
Singkat cerita, keluar negeri ya kan ke Australia karena juga di masa SMA sebenarnya. Itu karena zaman 98 ya. Jadi ada riot yang tidak terduga. Jadi dari ayah dan ibu juga merasa ada 4 anak cukup stres di Indonesia. Jadi 2-nya ya sudah lumayan dadakan sih. Jadi lumayan dadakan mereka dikirim ke Australia dari sana, tapi saya rasa ya jalan yang dibuka Tuhan juga kali ya. Dari sana baru mereka bisa keluar ke Amerika untuk S1-nya. Ya kan, dengan jalan yang dibuka oleh kakak saya juga melihat bahwa it's possible untuk sekolah ke luar negeri, ya kan. Dan ya akhir singkat cerita saya kuliah S1 di Chicago. University of Chicago. University of Chicago, which if banyak yang nggak tahu sebenarnya it's a nerd school. No, it's a damn good school. Thank you. But I remember aku apply karena satu sebenarnya dari segi filter saya ya. Waktu itu lebih ke maunya di kota gede. Karena anak Jakarta gitu ya. Jadi emang mikirnya mungkin bisa suntuk kalau di a small town. And then aku interested di ekonomi. And Chicago is known for its econs, right? So I applied. Syukurnya masuk. Kalau nggak salah seminggu sebelum saya mau masuk gitu ya, actually go, my sister cuma nanya, kamu tahu kan kalau misalnya di Chicago itu timnya itu it's where fun goes to die. aku bingung lah, kok I didn't know that, kok nggak dikasih tahu di awalnya gitu. Tapi it's very precious menurut saya. Masa S1 itu betul-betul satu ya kan belajar mandiri karena saya tinggal sendiri. Di luar negeri juga, dan betul-betul menurut saya zaman kuliah itu di mana seseorang betul mencari jati diri sendiri ya. Dan bagi saya ya masa-masa pendidikan memang masa-masa introspeksi ya kan, untuk membangun cara pikir kita, untuk mendefinisikan cara pandang hidup kita, prinsip kita, nilai kita, dan very very grateful komunitas yang saya ketemu di Chicago itu open minded and very critical juga ya. Jadi banyak yang challenge ya kan, baik dari segi agama, budaya, pandangan hidup dan lain semuanya. Ya, lalu dari sana 4 tahun di Chicago. Ya, kedinginan. Sangat. Tapi lucunya mungkin aku sebelumnya karena anginnya dingin banget. Iya, windy anginnya city. Banyak dan suhunya. Exactly. Jadi tapi lucunya mungkin aku nggak ada perbandingan deh. Jadi menurutku, I guess this is what the US is. Try Texas. Oh, yes, that's where very Florida. different. But oh my gosh, iya. Iya, bertahun-tahun setelahnya, after I went back to the US, I'm like, ya ampun. Winter in Chicago is not normal winter. Betul. Right. So ya, setelah 4 tahun, long story short ya, maksudnya adalah pasti banyak yang nanya. Soalnya saya keputusan untuk balik ke Asia Tenggara. So I moved back to, waktu itu, I feel like I always have a love-hate relationship sometimes with Indo, growing up really, because it feels like banyak sekali masalah ya kan, problem gitu ya. Jadi mungkin ngerasa pada saat itu udahlah kalau misalnya bisa keluar negeri sebagai bahkan suatu escape gitu. Tapi pas udah maybe dari atas sana juga udah menunjukkan gitu ya, felt called untuk balik ke region ini. Iya. Tarik balik, tapi belum berani balik ke Indonesia. Jadi saya mampir dulu di Singapura. Sempat kerja di Singapura, baru di sana kalau ditanya teman-teman gitu ya, saya sempat masuk ke private and also NGO. Terutama di masa NGO, a lot of my friends, colleagues juga nanya, kenapa sih kamu masuk NGO? Dan pas aku nanyanya, bilangnya pengen menggunakan karir saya lah untuk mengadakan dampak sosial yang positif gitu ya. Terutama di economic development gitu. Pasti banyak yang nanya, lah kan kamu orang Indonesia, ya kan? Jadi kenapa nggak ke Indonesia? Kenapa di Singapura gitu? Jadi betul-betul mendorong saya untuk balik lagi ya, reflect on myself. Dan itu juga saat-saat dimana saya ngeliat banyak sekali perubahan di Jakarta, ya kan. Dan saya ngeliat bahwa dari skala pemerintah, ya kan waktu itu kebetulan eranya Pak Jokowi, Pak Ahok gitu, saya ngelihat bahwa wow ternyata bisa ada perubahan gitu ya. Jadi dan ada dorongan juga dari kolega gitu. Ya udah saya ngambil keputusan untuk balik. Kebetulan ngambil kerjaan di project USAID, di mana saya base-nya di Jakarta, tapi proyeknya di Papua.
Wow. Jadi itu menurut saya kesempatan emas sih. Karena sebagai anak Jakarta mungkin I'm very guilty ya. Nggak, lebih sering keluar negeri daripada travel di dalam Indonesia. Jadi ada kesempatan untuk Di ke mana di Papua. Papua? Saya keliling di Jayapura, Oke. di Jayawijaya, di Mimika. Wow. Ya, 3 tempat. Karena proyeknya kebetulan di 3 tempat itu. Berapa lama? Jadi saya biasanya 2 minggu di sana, ya kan, lalu balik lagi. Hampir setiap bulan atau setiap 2 bulan ada ke sana sih. Oke. Selama berapa? At least 1,5 tahun, hampir 2 Wow. tahun mungkin. Ya. Wow, luar biasa. Iya, dan kebuka banget dengan ya kan seberapa besarnya Indonesia itu. Ya kan, bahwa travel dari Jakarta ke Jayapura itu jauh lebih panjang daripada dari Jakarta ke Melbourne kalau nggak salah. Iya. I was amazed, aku tuh yang kayak, wah Indonesia betul-betul besar. Dan zaman itu belum ada direct flight. Betul. Harus lewat Ujung Pandang. Yes. Sekarang jadi sih udah bisa. Ya. Betul, jadi I actually saw the transition. Dan harganya juga nggak murah kan. Iya, jadi betul. Beberapa hal yang saya ngeliat kan bahwa satu, domestic tourism kita sebenarnya kan bisa dibenahin lagi. Bahkan ya kan di akhir pekerjaan saya sempat ke Raja Ampat gitu. Wah, itu indah sekali banget sih. Itu indah sekali. Jadi itu ngebuka saya dan saya ngerasa juga pengalaman seperti itu ya. Builds my patriotism probably. Lebih bangga gitu dengan Indonesia kan. Dan ngeliat bahwa kebutuhannya itu banyak. Dan sebenarnya karena kebutuhannya banyak, what people say gitu kan. With problems comes potential, right? Comes opportunities kalau kamu melihatnya dari sudut pandang yang lain. Jadi di sana lebih ketanam juga bahwa wah saya sebagai orang Indonesia dengan kesempatan yang udah diberikan ya kan bisa keluar negeri, bisa ada pengalaman kerja di berbagai sektor. Apa yang bisa saya bawa lah ke negara kita karena kebutuhannya sangat besar ya kan. Apa yang dilakukan untuk USAID dan Papua waktu itu? Kalau waktu itu saya pengen balik. Jadi kalau saya pas di NGO di Indonesia, di Singapura, I was doing fundraising for a microfinance organization di regional. Saya pengen balik lagi lebih ke akar economic development saya gitu kan. Jadi dengan project USAID saya di monitoring and evaluation. Dengan project yang sebenarnya membangun let me make sure I'm saying it right ya. It's basically local governance dengan puskesmas lokal. Iya, jadi gimana kita ingin sebenarnya membenahi puskesmas di local areas ya, tapi dengan cara membangun kapasitas manajemen mereka lah intinya gitu. Ya kan. So I find nggak mengubah tapi justru mengkomplement lah. Betul. Soalnya kan menurut saya kalau ngelihat tentang cara kita biasanya ya historically speaking ingin merubah suatu komunitas masyarakat biasanya kita kalau ya kan cara-cara jadul gitu ya itu let's build a school, let's build a hospital. Tapi sekarang kita tahu kan bahwa you can have buildingnya ya, gedungnya bisa ada, tapi kalau sistem yang ada, orang yang nggak ada, buntut-buntutnya juga kosong gitu kan. Ya kan. Jadi aku ngeliat proyek ini sangat menarik sih. Tapi memang sulit ya. Yang paling sulit dirubah itu kan orang ya. Tapi menarik sih. Jadi saya ada kesempatan truly grateful ya. Saya bisa ketemu dengan komunitas lokal ya kan. Dengan tim saya juga yang cukup diverse. Ada orang Jakarta, ada orang dari ya kan Ambon ya kan. Ada ya kan dan ngeliatlah belajar banyak dari teman-temanku jujur pandangan mereka, pengalaman hidup mereka gitu. Terus sekolah lagi habis itu? Yes, karena mungkin saya ini ya satu I don't know if you might have caught ini, but I'm sort of a nerd I feel like. Saya sebenarnya I like going to school sih dan balik lagi menurut saya pendidikan itu. Nggak ada yang larang sih. Iya, menurut saya itu pendidikan itu kesempatan emas ya untuk in some ways sedikit selfish karena you get to really think and take stock of your life gitu kan. Apa sih yang mau dimau, ya kan? Apa sih yang mau dicapai di kehidupan ini. Jadi setelah saya kerja selama 5-6 tahun, saya ngerasa bahwa satu a bit jaded jujur karena melihat bahwa dari sektor-sektor yang saya ya kan baik NGO sempat ada private juga atau USAID yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan
resource as in financial resource ya. Yeah. Tapi dari segi people. Having the right leaders, having the right people to execute. Nah, how do I do that? Ya kan, gimana, apa sih sebenarnya peran saya gitu kan. Karena saya ngeliat, wah, people say ya, and I didn't believe it when people told me when I was younger bahwa semakin tua biasanya semakin jaded. Don't ask me. I'm sure, no, you're an inspiration, Pak. So you help me keep going, Pak. But I felt like my idealist self at that time get questioned karena aku ngeliat di lapangan emang gak gampang. Dan human is human kan. Mau masuk sektor apapun pasti ada insentif atau motivasi yang berbeda. Jadi bagi saya, what is the sustainable and needle moving change gitu kan, yang betul-betul menurut saya bisa ngebawa terutama Indonesia gitu ya, karena background saya ya. Apa yang betul-betul bisa membantu kita mencapai potensi kita, right? Because people always say Indonesia has a lot of potential. My question is, ya kapan kita fulfill that potential gitu kan? Gak make sense juga kita nunggu generasi after generasi, kita hanya ada a lot of potential tapi nggak terrealisasi gitu. Jadi I decided to go back to school. Awalnya sebenarnya pengennya S2 di public policy aja, karena saya melihat bahwa satu itu yang paling pas ya dengan kerjaan saya sebelumnya. Tapi didorong juga oleh kakak saya yang take double degree policy dan business. Dan juga jujur saya sebenarnya ada apply ke S2 public policy doang. Di masa saya tunggu, banyak tuh teman-teman saya yang entrepreneur. Ya kan, Indo kan banyak. Iya, jadi mikir gitu sambil aku nunggu. If they can do it, can I do it? And also di waktu yang sama, I feel like the private sector is playing a bigger part dan lahirnya venture philanthropy, ya kan, lahirnya impact investing. Jadi saya mulai mikir juga gitu kan, actually mungkin resisten saya terhadap private sector sebelum-belumnya gitu ya, in some ways kan, karena pasti ada banyak kubu lah of kapitalisme ya kan, and I don't know if we have time for that, tapi ya kan, in long story short, kadang-kadang love-hate relationship juga ya kan dengan private sector and business, but I see that if you do business well, itu salah satu cara untuk betul-betul ya kan mewujudkan perubahan yang sustainable, right? Sustainable and long-lasting, right? Jadi saya juga kedorong jadinya yang kayak, aduh, cukup gak ya S2 di public policy? Jadi coba-coba ya kan, bawa doa juga. Ya udahlah, might as well. If I don't apply, I never know. Kalau I apply nggak buka ya udah, ya kan. I just need to. Jodoh. Iya, ya udah, ya kan. Tapi no regrets. Jadi cukup mepet juga. Aku di Mei udah ada keputusan sebenarnya dari application saya yang pertama untuk public policy, tapi aku basically decide undur dulu deh. Because one, there was an impact investing job that I was interested in. Kedua, juga kayaknya rada galau lagi nih. So I was like, can I defer it? So I defer it for a year, and di tahun yang sama, di akhir tahun, karena US application kan bukanya akhir tahun ya, aku decide untuk apply MBA gitu. Dan out of nowhere ya keterima sih. Jujur, I was very surprised. Dari lucunya, pas aku kasih tahu my parents, my mom gitu, my mom cuma nanya gitu, kamu yakin itu? Udah cek belum nama spellingnya? And I was like, I'm pretty sure sih mom now, but I'll double check gitu. Asian parents keep you humble ya. Jadi ya singkat cerita, took a, lulus, thank goodness. 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun, double degree. Yeah, so I graduated in 2019. Bagus. Kennedy School and Harvard Business School. Yeah. So came back right before COVID. Wow. Yeah. Terus long story ya. Bikin Erudify. So kenapa bikin Erudify? Actually interestingly waktu itu dari segi ya kan Erudify atau Dana Cita ya kan, kita dikenalnya di Indonesia waktu itu sebenarnya udah berjalan kurang lebih 1-2 tahun ya kan. Di awal tuh didirikan oleh kakak saya sama Naga ya, one of my co-founders sekarang juga. Mereka pas saya S2 sih. Jadi I know of it, tapi kan karena saya S2 I wasn't involved. But always interested gitu loh, karena dari Dana Cita
basically visi misi kita kan di pendidikan ya. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, salah satu alasan saya S2 juga ingin ngelihat gimana kita bisa invest ke orang, dan balik kalau misalnya kita tarik mundur itu pendidikan ya kan. Pendidikan adalah investasi ke manusia, ke orang gitu kan. So what kind of investment and who gets those investment gitu kan. So tahu ada keberadaannya Dana Cita ini, tapi saya sebagai murid ya get distracted with everything that was happening in grad school. But when I came back in 2019, sebenarnya saya juga pengen coba gitu ya, ngebangun sesuatu. Gak kepikiran untuk join dengan kakak saya, dengan Naga saat itu, karena I'm very close to my family. I also very afraid of, ya kan, banyak lah ya kan cerita kalau misalnya ya kan. Tapi perjalanan seorang entrepreneur itu susah ya. People say it all the time. Obviously I have to try it before I admit it to myself. Tapi sebenarnya dua hal yang aku cari kan. Satu, founder, ya kan, tim orang-orang yang bukan hanya sepemikiran gitu ya, tapi hatinya, motivasinya itu semua sama. Ya kan, itu cukup sulit. I've met amazing smart people, but we're just thinking of it differently. Batinnya harus nyambung. Betul, ya kan, dan itu sulit kan, karena kadang-kadang it's not a black or white thing, right? Itu satu, dan juga dari segi what-nya kan, kalau itu who-nya, what-nya. What-nya balik lagi lah ya kan, banyak, dan saya grateful banget di Indonesia banyak ya kan yang tertarik dengan pendidikan, tapi angle-nya kan banyak ya, sedikit. Dan kalau sedikit berbeda pun kadang-kadang sebagai entrepreneur you're like, okay, this is a long-term mission, right? Is this the thing that resonate gitu. Kenapa di bidang pendanaan untuk pendidikan, bukan di pendidikannya? Ya. Jadi dari kita di Dana Cita, we basically education financing kan. Ini sempat saya ngobrol juga dengan ya kan, dengan Naga ya kan, and my sister at that time. Jadi bagi kita adalah dari pendidikan ini banyak banget masalahnya ya kan. Dan masalah pendanaan itu sebenarnya starting point kita. Intinya kalau kita tarik ulur, you can create the best kind of program. Ya kan, tapi kalau misalnya yang bisa menikmatinya hanya ya kan minoritas, itu juga nggak terlalu meaningful ya. Jadi kita melihat bahwa akses pendanaan itu sebenarnya untuk membuka akses kepada apa yang ada dulu, sehingga ya kan harapannya sih ya balik lagi ya, kita emang jangkarnya itu tuh di pendidikan. Kita melalui pendanaan membuka akses. Ya kan, dan kita kerjasama dengan kampus-kampus yang ada. Jadi kita juga dari Dana Cita kita fokusnya ke perguruan tinggi dan beyond, lifelong learning ya. Karena kita melihat bahwa gap-nya di sana tuh masih besar, ya kan. In K-12 I think dari segi enrollment hampir 100% ya kan. It's quite high lah in that sense, right? A lot of work still dari K-12. Tapi kalau kita ngelihat dari segi pendaftaran, ya kan, yang terdaftar yang seharusnya duduk di bangku kuliah baru 30%. And it's been consistent selama bertahun-tahun. Dan yang 70% itu lebih karena kurangnya pendanaan. Yes, ya. Bukan kurangnya kemauan. Bukan. Saya rasa dari kemauan tentunya ini juga masih perlu improve. Tapi kalau misalnya kita sempat FGD ngobrol sama ya kan, aku nggak tahu Gen Z apa millennial right now, I cannot keep track. Basically for them it's economy, ya kan. Satu, kalau misalnya terutama banyak di keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak gitu ya. Kalau anak sulung mungkin merasa bahwa saya harus jadikan mencari nafkah gitu, ya kan. Kalau ya kan, jadi yang kita lihat memang dari pendanaan. Satu ya kan, sometimes mereka kalau misalnya ada dana pun tapi terbatas, jadinya salah jurusan. Atau mengambil jurusan yang ibaratnya seadanya lah. Jadi harapan kita dengan Dana Cita sebenarnya gimana kita bisa membuka akses, ya kan, sehingga semua ya kan anak muda ya kan pelajar di Indonesia, kalian bisa dream as high as you want, ya kan, mencapai cita-cita kalian. Kenapa juga Dana Cita gitu kan, dan menggapai mimpi kalian, sehingga pendidikan itu bisa setinggi-tinggi mungkin di jurusan yang kalian inginkan, dan tidak harus sell yourself short gitu ya, tidak harus settle
ke jurusan yang ada karena dari segi biaya atau kampus yang ada karena segi biaya. Karena seringkali itu yang terjadi sih bagi mereka, udah filter duluan gitu. Satu, bisa nggak saya kuliah? Kalau nggak bisa ya udah saya ibaratnya nanti aja, tapi kita juga tahu kadang-kadang nanti aja nggak akan terjadi. Atau ya udah saya kuliah tapi you know I'll just look at yang saya bisa afford lah, ya kan. Jadi ada itu sih dari kita. itu nggak sih fokus ke subjek apa aja yang harus diambil, yang lebih diatensikan untuk pendanaan? Kalau dari kita sekarang secara garis besar balik lagi fokusnya ke perkuliahan, ya kan. So dari model kita kerjasama. Jadi untuk sekarang ya kita fundingnya tuh untuk pelajar di kampus mitra kita. Right. So the way we select the campus juga tentunya melihat kredibilitas mereka, ya kan. Dan dari segi kalau misalnya dari segi program belum kita fokus sekali gitu ya. Tapi ibarat kata kalau orang mengambil hukum atau teknik industri, dua-duanya didukung, ya kan? Nggak ada diskriminasi atau nggak ada prioritas. Nggak ada. Satu di atas yang lain kan? Nggak ada sih. Yang kita lihat, jadi selain dari perguruan tinggi yang degree conferring gitu ya, yang formal kita sebutnya, kita juga melayani pelajar ya, yang misalnya young professionals, yang udah kerja mau upskill di non formal. Nah ini menurut kita di sini kita lebih maybe not discriminate but more selective. Jadi yang kita tekankan ya kan skills teknologi, digital, banyak juga skills bahasa, globalize ya kan, globalization, kayak skills yang dibutuhkan di globalized world kita lah. Itu economics-nya gimana tuh? Tentunya kita kalau mau memberikan bantuan itu dengan pemahaman bahwa modalnya ini harus balik. Dan yang dibantu juga harus punya kemampuan kan. Nah itu udah terbukti sustainable ya dari sisi business model ini. We still have a lot to work on, obviously continue growing. Tapi bagi kita, kenapa juga kita kerjasama sama kampus itu salah satu risk mitigation sebenarnya, ya kan. Dan kita penyaluran dana juga langsung ke kampus sehingga dari pelajar juga we want to be education focused, right? Jadi dari segi dana juga memang khusus untuk pendidikan kalian gitu. And for us ya kan balik lagi dari kita dari segi NPL gitu ya. Kalau misalnya bahasanya financing kan dari segi misalnya amit-amit gitu ya ada gagal bayar masih minim sekali. Karena kita percaya bahwa kita filter di awal memang untuk pelajar yang serius komit di kampus-kampus yang sudah terjamin. Dan dari segi pembiayaan kita juga ya kan masih kita per semesteran misalnya gitu, right? So it helps us buffer, and I think for us because of technology as well kan, dari segi you don't need a physical building like a bank for instance, ya kan? Kalau misalnya dari fintech, I think that's what we can leverage on. Dan harapan kita balik lagi sih dari segi akses. Anda tuh punya keyakinan nggak sih kalau orang suruh ngangsur untuk motor dibanding ngangsur untuk pendidikan? Yang lebih diprioritaskan itu adalah pendidikan. Untuk sekarang? Are we there ya? No. Belum? No. Itu kan mindset juga kan? Dan budaya. Ya kan? Gimana budaya kita atau dimanapun lah itu lebih mengedepankan pendidikan di atas hal-hal lain yang bisa dianggap konsumtif. Kalau ini kan investasi, ya kan. Nah itu kalau menurut saya cukup struktural. Jadi itu menurut saya memang kita belum sampai sana sih, Pak. Jadi a lot of what we do is also build financial awareness. Kenapa kita di awal juga kita dari segi aplikasi gitu ya, kita we contact pelajarnya, we contact the family juga ya kan, kalau misalnya mereka terutama di yang lebih muda gitu, karena kita ingin menyampaikan bahwa make sure ya mereka tuh paham apa yang mereka setujui di sini, right? To make sure again you are aware, karena kita juga tahu kan kalau misalnya right a lot of financing kadang-kadang dari segi keuangan ini kan main manajemen keuangan juga gitu ya. Jadi sebenarnya dari kita ya kan kita pengen banget ngebangun inklusi keuangan ini
financial awareness ini dari awal. Sehingga baik kamu mau S1 ya kan, I'm a big believer you're not too young actually about to learn, right, how to manage your finances. If anything, bagi saya, I wish I had learned about this when I was younger. Gitu. Jadi ya untuk kita sih pentingnya itu sih financial awareness dan memang seperti yang tadi Pak Gita katakan banyak yang ya saya paham juga ya. If you basically your current need adalah ya kan saya perlu membiayai hidup ya kan keluarga, tentunya motor itu secara short term langsung kelihatan. Tapi yang ingin kita kedepankan sebenarnya dua hal jadinya ya kan. Manajemen keuangan itu penting. Gimana kita bisa berpikir jangka panjang. Karena pendidikan memang like you said itu investment dan investasi jangka panjang. Tapi investasi ke diri sendiri kan, which is I feel like gimana kita nggak investasi di diri sendiri, right? Seharusnya. Mungkin nggak sih kalau kita lihat ini biaya pendidikan, anggaplah di Amerika Serikat, ini kan sudah sangat terinflasi kan, udah naiknya tuh udah nggak karuan lah dalam 30-40 tahun terakhir ya. Kalau saya bandingin dulu biaya sekolah saya di tahun 80-an dibanding sekarang, kayak nggak nyambung gitu loh. Dengan, ini gimana nih untuk gue bisa balik return on investment-nya kan. Dan itu mungkin juga membuahkan pemikiran, ini nggak worth it nih untuk ngambil program pendidikan. Karena terlalu mahal, IRR-nya nggak masuk. Jadi itu udah nggak dianggap sebagai tesis investasi lagi. Ya kan? Bahkan udah dianggap sebagai produk yang sangat elitis. Yang nggak bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tapi saya yakin di Indonesia nggak begitu. Karena biaya pendidikan tuh masih relatif jauh lebih terjangkau dibandingkan apa yang kita lihat di negara-negara maju. Tapi penting kalau menurut saya untuk gimana memposisikan bahwa ini adalah sesuatu yang investasi sifatnya, bukan konsumtif. Betul. Ya kan? Nah, saya mau tanya Anda, kalau Anda sebagai pendana, apa yang penting untuk dibidik oleh kandidat yang harus dipelajari oleh mereka untuk membangun Indonesia ke depan dengan cara yang keren gitu loh. Jadi kalau dari it's a great question. Yang masih saya I feel like this is a answer that's work in progress. Tapi yang saya ngeliat sekarang adalah balik lagi kita sebenarnya pengennya menjadi partner untuk perencanaan jangka panjang. Ya kan? Kenapa kita ngambil keputusan untuk pendanaan di pendidikan? Karena jujur kalau misalnya mau ngomongin pure business ya Pak, pendanaan di hal-hal lain akan jauh lebih gampang, ya kan? Basically karena misalnya kita mendanakan ya kan bisnis yang ada gitu ya, atau orang-orang di bisnis itu lebih gampang karena konsep kredit dan value of credit itu sudah kerasa ya kan untuk pengusaha. Di pendidikan ini sangat baru. Tapi kenapa kita merasa bahwa ini worthwhile? Karena balik lagi akses ya kan. Kalau misalnya sekarang masih banyak yang mundur ya kan atau nggak sekolah karena ekonomi, menurut saya sangat disayangkan karena ini menutup masa depan mereka. Jadi gimana kita berbarengan bisa merencanakan ya kan? Harapan kita sebenarnya ya di Dana Cita atau Erudify kita tuh bisa ya kan membantu mereka bahkan dengan ya kan merencanakan pendidikan mereka. Dan pendidikan bagi saya, I define it quite broadly ya. Bukan hanya secara gelar. Menurut saya ini knowledge lah, ya kan? Investasi ke dirimu ya kan secara knowledge, secara skills. Makanya kita juga grateful banget ada partner yang memberikan fleksibilitas itu. Right, so we basically in some ways kita cover wide gitu ya. Sekarang kalau ada yang memang mau S1, memang kebutuhan kalian dan minat kalian itu untuk kampus ya kan, perguruan tinggi yang 4 tahun, great. Let's make that happen to you dengan akses yang lebih banyak. Jadi pilihan kalian lebih banyak. Untuk kalian misalnya ya kan, yang ingin ya kan basically belajar sesuatu coding. I know I'm a coder. I know I want to be a coder. Tapi saya juga nggak mampu nih, ya kan, 4 tahun. Nah sekarang I'm really grateful udah ada, ya kan, yang memberikan
pelatihan tersebut, Betul. gimana kita memberikan kalian pilihan ya balik lagi, right? So the way I see it adalah role-nya kita sebenarnya ini kalau kita ngomong akses pendidikan dan kualitas pendidikan, ini harus dikerjakan sama-sama. Yeah. Nggak bisa oleh satu orang doang, gitu Betul. kan? Nah, role-nya Dana Cita untuk membuka akses bekerja sama dengan pelatihan ya kan lembaga pendidikan yang sudah ada sehingga kita in some ways open the mind gitu kan. Jadi kita nggak jadi ada yang perannya ya kan memberikan pelatihan tersebut dari content provider misalnya. Kita membuka pintunya untuk semuanya itu ya kan atau lebih besar. Sehingga dari masyarakatnya pun mereka melihat bahwa actually ya kan regardless of my economy I can study become a coder. Ya kan? I can become a digital marketer. Aku bisa berbahasa Inggris gitu dengan profesional ya kan. And compete then. At the end of the day, kenapa kita juga tertarik di perguruan tinggi and beyond? Karena kita pengen ngelihat pendidikan yang betul-betul menjembatani ke employment gap. Betul. Jadi kan kita ada education to employment gap ya. Apa yang dipelajarin ya kan atau yang sekarang ada mungkin kurang cocok atau outdated lah atau ya kan dengan kebutuhan lapangan kerja. Jadi bagaimana kita bisa mendorong menjembatani itu ya. Memang you know there's many things that needs to be done. So for us we want to start with pendanaan, opening the access. Nggak menutup kemungkinan ke depannya gimana kita bisa menjadi partner lagi sih. Harapannya begitu. Ini agak kedengeran apa ya? Ironis kalau kita mendengar bahwa penggelontoran dana untuk pendidikan dari pemerintah itu kan besar sekali kan, 20% dari APBN. Itu udah per tahun aja di atas 400 triliun rupiah. Tapi kenyataannya di lapangan adalah masih banyak yang belum berdaya atau belum bisa terberdaya, ya kan? Nah ini you're filling that gap, ya kan? Yang saya curious justru filosofi kalian tuh apakah untuk sementara hanya menjemput bola saja, atau bahkan membentuk irama permainan. Kalau menjemput bola kan oke, kita tunggu aja nih ada orang yang butuh duit untuk belajar coding selama 2-3 bulan sampai dia dapat sertifikat bisa kerja di salah satu startup atau di whatever lah. Atau mungkin Anda udah punya analisa ini penting loh untuk masyarakat luas tuh belajar juga melukis atau belajar sastra, belajar filsafat untuk menyempurnakan kualitas hidup. Apa udah di situ atau belum? Kita masih jemput bola aja. I would say kita belum saat ini, tapi jelas itu di our big mission, big vision. Ya. Kenapa kita belum? Karena kita melihat bahwa satu PR-nya untuk jemput bola itu juga masih sulit. Balik lagi ke yang tadi Pak Gita katakan, kemauan, ya kan, untuk belajar. Menurut saya, sad to say ya, in some ways it's still low in Indo. Kalau bandingin, jadi kita di Erudify selain di Indonesia kita juga di Philippines. Jadi seringkali aku bandingin dua market ini. Di Philippines kita tuh marketnya memang lebih kecil ya, secara organic, right? Just number of population. Tapi yang mau belajar, you don't need to tell them twice gitu bahwa kuliah itu penting, ya kan? Jadi kelihatan banget dari sana kita. Mereka ngejar bola banget ya? Nggak nunggu di gawang? Enggak. Kenapa? Karena menurutku mereka ngeliat juga sih. Kan mereka kalau ekonominya Philippines memang didorong dari ya kan jasa. Jasa ke luar negeri. Nah, untuk bisa compete di luar negeri gimana? Pendidikan, right? In some ways. There could be arguments lah, right? But basically, right, you have to. So no questions asked. Ya kan? Now it's just a matter of kampus mana ya kan dan inilah peran kita. Di Indonesia menurut saya kita masih satu langkah sebelumnya sih, sayangnya. Kenapa PR-nya masih banyak ya? Karena di kota Jakarta, jadi kita memang banyaknya di Jakarta sekarang karena padatnya juga kalau kita ngeliat kampus masih di Jakarta, Jabodetabek lah.
yang mau kuliah, yang mau belajar, ya kan, melebihi dari yang diharuskan aja tuh masih minim, karena balik lagi, sometimes aku juga nggak bisa salahin ya, karena kebutuhan sehari-hari urgent. Makanya loh, this gets back to my earlier point. Ya. Kalau kita lihat Filipina, itu remittances yang balik ke Filipinanya setiap tahun dari pekerja Filipina yang bekerja di luar negeri, itu 40-an miliar dolar. Ya. Pekerja Indonesia dari luar ngirim balik itu just a fraction of that, antara 10 sampai 15 miliar dolar. Padahal jumlah pekerjanya lebih banyak yang dari Indonesia. Nah, itu kan mencerminkan bahwasanya pekerja dari Filipina itu berada di tingkat yang lebih di atas kan, lebih tinggi. Jasa yang diberikan lebih padat kualitas. Dibandingkan jasa yang dilakukan atau diberikan oleh pekerja dari Indonesia. Udah gitu di atas itu, dari pengelolaan call center dan segalanya, yang dilakukan untuk perusahaan-perusahaan multinasional oleh pekerja Filipina, itu aja another 30-40 miliar dolar. Ini kan devisa ya. Nah, the math should be that, ya kalau kita bisa dapetin 40 miliar dolar, worth it dong untuk investasi kan, untuk pendidikan, supaya gue bisa kerja sebagai perawat di rumah sakit yang keren di Singapura, gue bisa kerja sebagai IT manager di Dubai, gue bisa kerja jadi apapun lah di Pittsburgh. Nah itu bisa dibentuk loh narasi seperti itu. Betul. Iya kan? Gimana kita bisa bekerja sama dengan institusi di Indonesia, apakah untuk kepentingan vokasi ataupun untuk kepentingan degree yang lebih sophisticated untuk memenuhi jasa-jasa yang sangat dibutuhkan di bukan hanya dalam negeri tapi di luar negeri. Betul, betul banget Pak. Jadi bayangan kita sih dengan kenapa saya jawabnya juga belum ya, bukan tidak akan gitu ya, tapi it's a play of data and information as well, right? Betul. Kita pengen tahu ya kan, satu kebutuhan di lapangan kerja seperti apa. Jadi setuju banget, I think teknologi dan bahasa sebenarnya itu salah satu hal, salah dua hal I guess, yang kurang dari Indonesia. Karena kalau misalnya saya ngelihat dari graduate-nya Philippines, mereka menangnya di mana? Mereka menang di bahasa. Immediately, right? Filipina, India tuh menangnya di bahasa. Jadi kalau dari Indonesia, aku percaya banget kita tuh orangnya pinter. Ya, that's not the question. Tapi gimana kita bisa compete kalau kita nggak bisa menyampaikan ide di benak kita, nggak bisa mengkomunikasikan. Karena kenyataan di lapangan, it's right. Unfortunately, Indonesia is not a global language, right? Betul. Jadi kalau nggak dibenahin dengan language yang our current one is English, right? It's stuck. Dan itu yang sangat disayangkan, ya kan? So setuju banget, and that's our big vision ya, harapannya. Why when my leadership team and we always, again, entrepreneurship roller coaster ride, right? You're up, you're happy, you're down, you're like, why am I doing this again? We always go back, see, exactly, why are we doing this? Because we want to see not just opening access, which is super important, tapi gimana kita juga bisa berperan lebih lagi, bahkan untuk, kita udah lihat nih, 2-3 langkah ke depan, ya kan? Dunia kita kemana? Gimana Indonesia tuh benar-benar bisa berperan, ya kan? Dan gimana kita mesti investasinya sekarang lah. Nah ini yang kadang-kadang berbusa juga ya, karena investasi kita mesti sekarang, returnnya pasti nanti. Nah, what I see, if I can be truly honest here, Indonesians tend to be short-term minded. Kita jangka pendek kan. Karena aku rasa most human beings. True. Human beings, right? When you, especially I think, with the technology that we have now, it's instant gratification. So how do you flip that, right? How do you say, okay, I need to invest in the long term. Sekarang you might not see it. Mungkin yang kerasa cuman cost-nya. Dari kan biaya, obviously very real, waktu, energi. Tapi percaya gitu loh bahwa ke depannya ini yang akan mengangkat kita, ya kan. Sebetulnya demand untuk pendanaan kayak begini ini besar sekali. Selama
mereka tuh bisa diyakinkan bahwa ini bisa terbayar balik dengan apapun yang bisa diraih di ujung jembatan. Yes. Dan jembatan yang Anda sediakan, ini jembatan sementara untuk jangka pendek dan menengah. Untuk dia bisa melihat jembatan yang jauh lebih panjang lagi. Yes. Intinya begitu kan. Ya kalau menurut saya sih tinggal gimana bisa diyakinkan. Lu pasti loh, atau lu kemungkinan besar bakal sampai di seberang sungai ini. Dan di ujung sungai ini udah ada orang yang nunggu untuk memberdayakan lo. Dengan apapun perahu yang lo pakai. Iya kan? Atau baju yang lo pakai, sepatu yang lo pakai, topi dan segalanya. Nah itu penting tuh. Karena ya balik ke ucapan Anda, 70%. Ini gapnya nih. 30% higher education, tapi 70% belum di-serve. Yes. Nah ini kalau mereka ngelihat, wow ternyata ada sungai yang lebih besar. Iya. Gue bisa kerja di Dubai, gue bisa kerja di Pittsburgh, gue bisa kerja di Singapura, gue bisa kerja melakukan bukan hanya hal-hal yang sudah dan bisa dilakukan oleh orang-orang Filipina, tapi bahkan lebih keren daripada apa yang mereka lakukan. Kayaknya bisa tuh. Ya. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Ya. Jadi bayangan kita sekarang di Dana Cita ya kan, di Erudify kita memang local students for local universities first. Tapi nggak menutup kemungkinan sesuatu yang pengen saya explore gitu ya. Gimana kita bisa ngebantu ngebuka akses untuk sekolah di luar negeri misalnya. Kenapa? Bukan hanya karena pengen keluar negeri ya. Tapi also just again balik ke akses kan. Akses to the best pendidikan yang kamu bisa capai. Nggak menutup geografi bahkan. Ya kan? Karena kenyataannya sekarang untuk sekolah di luar negeri berat gitu kan. Saya juga ngerasain dan S2 saya juga thank you banget actually dari Ancora Foundation yang bantu ngebiayain, otherwise 3 years itu cukup berat kan. Tapi kita gimana bisa ngebuka so that it's not let's say just the 1% gitu ya. Karena pengalaman saya sekolah di luar negeri itu ngebuka banget pikiran. Betul. Wawasan. Yes, ya kan. Dan dari segi komunitas. Saya bersyukur beruntung banget bisa ketemu teman-teman dari pelosok dunia lah. Menurut saya itu tuh betul pengalaman yang sangat precious ya. Karena beda dengan just searching online. You can meet orang tersebut dengan kompleksitas yang ada, dengan pandangan pengalaman hidup yang ada, yang kaya. Sehingga ya bayangan saya, dan menurut saya what is our benefit ya. Dari Indonesia itu banyak yang keluar negeri, banyak yang sekolah, kerja keluar negeri, tapi sebenarnya menurut saya yang balik juga banyak gitu loh, dan semakin banyak, ya kan. Sekarang gimana mungkin 1-2 hal ya, mendorong lebih banyak lagi yang bisa keluar, bukan hanya segmen tertentu. Kedua, gimana kita bisa welcome ya yang balik dan memastikan bahwa sebenarnya lapangan kerja di sini tuh bisa, atau paling enggak mereka ada kesempatan untuk membangun lapangan kerja sendiri. Jadi kemarin aku sempat ngobrol sama teman-teman gitu ya tentang nanya gitu, diskusi. Yang dapat terima beasiswa LPDP harus pulang apa enggak ya? I'm not creating kebijakan nih. I was just like okay, just thought process kan. Ada yang bilang iya, ada yang enggak gitu kan, dengan alasan tertentu yang make sense. Yang sering saya dengar gitu kalau enggak diharuskan itu karena kadang ada yang S2 di I'm not a bio person, so I feel like I'm gonna butcher it ya kan. Tapi some biotech yang kayak canggih banget dan lain-lain. Tapi pulang ke sini yang kayak, ya lapangan kerjanya belum ada gitu kan. So it's hard to say as well. And I don't think we necessarily have to create, tapi kita beri ruang gitu ya kan.
You smart people, you come and create this. And ini peluang yang kamu nggak bisa dapatkan kalau tinggal di luar negeri. Kenapa? Karena you're not gonna be as competitive as the citizens there, right? Like that's just a matter of fact, gitu loh. Dan negara kita perlu, we need this, and I'm sure we can, dari segi the resources that we have, right? It's just a matter of how to allocate it. Jadi yang kadang saya gemes juga, aduh, the potential is big. Secara struktural, pendidikan tuh nggak semata bagaimana kita tuh mengformulasikan pemikiran kan, atau pola pikir lah. Tapi gimana kita bisa membakar apa yang ada di kepala kita supaya kita tuh bisa berimajinasi. Yes. Kita bisa, yang sering kali saya sebut tuh, mendemokratisasikan ide kan. Nah, kalau kita semangatnya ke situ, semestinya kita tuh harus bisa agnostik terhadap ini orang mau kerja di Klaten atau di Kuala Lumpur atau di Kiev. Selama kita percaya bahwa apapun yang dia lakukan di masing-masing kota atau tempat itu untuk kepentingan dia tuh bisa terus-menerus mendemokratisasikan ide dan belajar. Jadinya gini loh, sorry saya agak mau balik nih ke sejarah. Kalau kita lihat periode atau era Enlightenment, ya abad 17-18, itu nyata sekali bahwa sebelum mereka mengedepankan science, garis miring rasionalitas, garis miring teknologi, itu mereka kental melakukan pemikiran-pemikiran yang sangat philosophical, ya kan? Dan philosophizing itu kalau menurut saya nyambung dengan bagaimana kita bisa mendemokratisasikan ide di kepala kita dan di orang-orang di sekitar kita. Tapi sekarang dalam berapa puluh tahun terakhir ini kecenderungannya adalah untuk kita terlalu cepat mengstrukturkan, ya kan? Pola pikir. Terlalu cepat mengedepankan sains sebelum filosofi. Nah ini nggak tahu ya, intuisi saya. Saya ngerasa ini kurang sehat. Karena filosofi itu penting untuk memastikan bahwa ada wisdom dalam pemberdayaan sains. Ya kan? Kita tuh cepet banget ngobrol mengenai artificial intelligence, tapi kita nggak terlalu cepet ngobrol mengenai filosofinya ini apa. Iya. Iya kan? Nah ini kalau menurut saya struktural untuk kepentingan kita berpendidikan ke depan. Kalau kita nggak ngajar anak-anak muda untuk lebih berfilsuf, terus mereka langsung dikasih gadget aja, langsung taktok-taktok dengan 2 jempol. Bijak kan ya anak? Iya, exactly. Gimana tuh? Untuk masukin konsep ini nih ke apa yang Anda lakukan waktu memberikan dana? Ya agak-agak ngalor ngidul lah. No, it's a great question and I'm a big believer. Quick question, Pak. Menurut Bapak, would you define philosophy as the way to think atau the way to see the world? Absolutely. Okay. Saya melihat Enlightenment, era Enlightenment, itu manifestasi dari kombinasi wisdom dan knowledge dan ideas dan informasi yang selaras. Sekarang kita tuh disodorin sesuatu yang sangat paradoksikal, di mana informasi, ide, pengetahuan, kebijaksanaan. Mestinya ini sama dong. Nah ini karena mungkin philosophizing-nya, berfilsufnya, ini kurang. Saya melihat justru, ya mudah-mudahan yang dengar ini bisa lebih berpikir untuk mengedepankan topik-topik atau subjek filosofi atau filsuf. Karena
itu penting sekali untuk membuahkan kebijaksanaan dalam pemberdayaan teknologi. Yes. Karena kalau saya tanya ke siapapun, saya tanya ke Anda juga, ini AI, ujungnya gimana nih? Plus minusnya apa? You got the Elon Musk School of Thought, you got the Zuckerberg's School of Thought. Tapi ini harus didiskursuskan. Yes. Yang satu dystopian, yang satu utopian. Yes. Nah ini kalau menurut saya harus dibahas. Karena ke depannya nih kalau kita melakukan robotisasi, kita melakukan pemberdayaan kecerdasan artifisial, apalagi kalau itu digabungkan dengan kecerdasan biologis, agak-agak ngeri loh konsekuensinya kalau nggak dipagerin atau kalau nggak dikawal dengan wisdom. Exactly. And menurut saya wisdom itu you cannot learn from textbook gitu kan. Nggak bisa kayak baca teori, okay, now I'm wise. Tapi menurut saya satu pengalaman hidup, right? Iya. Kedua dialog, ya kan, antar orang yang bukan hanya one sided ya. Jadi I think for us, walaupun secara Dana Cita, obviously we haven't touched that, right? Because this is basically community building. I mean, this is a big problem, but I'm a big believer that pada akhirnya kalau aku tarik benang merahnya gitu ya, the key thing at least adalah gimana kita bisa ngebangun masyarakat yang kayak jiwa mikirnya. Komplit. Exactly, ya kan, yang jiwa atau mikirnya. sekomplit mungkin. Ya, yang critical thinkingnya itu kuat, ya kan. So you might not know the what or the how now. Gini loh, Kiri. Kalau saya mau ngelihat seorang anak gitu, sekolah, saya bayar nih ya. Saya nggak hanya mau mastiin dia tuh bisa berhitung 1 + 1 sama dengan berapa. 3 × 17 sama dengan berapa. Tapi saya pengen dia tuh belajar mengenai filsafat juga. Iya. Karena nggak tahu gimana saya berpikir itu yang akan membuat dia tuh komplit dalam proses dia menjadi dewasa. Dia menjadi bagian dari masyarakat luas yang bersumbangsi untuk bangsa dan negara. Agak-agak gede nih kata-katanya. Tapi ya maksudnya ya kalau bisa ke situ deh. Betul sih, itu yang memang kita gap terbesar kan di sana ya. Iya. Kalau boleh I ask you Pak, have you seen baik sekolah atau lembaga apapun yang actually done that well, baik di Indonesia maupun di luar, ya kan? Atau gimana? Saya rasa udah banyak sekolah yang udah melakukan, sekolah-sekolah yang melakukan hal seperti itu, tapi tinggal skalanya dan kecepatannya. Ya ujung-ujungnya kan ini dibungkus dalam konteks persaingan kan dengan negara-negara lain, yang mana mereka berlomba-lomba untuk mengedepankan. Tapi mungkin ya peluang untuk kita bisa catch up itu jauh lebih besar daripada yang kita pikir. Karena kebanyakan tuh negara-negara hanya memikirkan science, tidak memikirkan philosophy. Ya kan? Nah kalau kita mengacu ke pemikir-pemikir di zaman dulu ya, itu mereka meramu dan menggabungkan, ya kan, philosophy and science. Ahli matematika juga ahli fisika, ahli filosofi, ya kan, Socrates, Pythagoras, terus Aristotle, Al-Khwarizmi, Benjamin Franklin, sampai sekarang lah itu kelihatan tuh tren-tren yang kita bisa lihat dulu. Iya. Nah, itu penting kalau menurut saya. I think one way of doing it. Jadi setuju banget kalau misalnya dari ya masa enlightenment ya, education itu holistic gitu kan. Iya. Bukan hanya practical. Sekarang menurut saya ya like you said, kita mungkin mengedepankan mungkin terlalu banyak ke practical gitu kan. Apakah ini bisa diterapkan? Nah penerapannya harus sekarang. If you cannot apply it now, then it has a less value gitu kan. Tapi kenyataannya thinking skills itu tuh fundamental. Betul. Ya kan? Nah, bayangan saya sebenarnya gimana kita ya kan, don't know if this, hopefully right,
if I can play a role in it, would love to build, curriculum school or some sort of organization or just community di mana you basically bake it gitu. Jadi kita bangun gimana. Jadi sekarang pertanyaannya gimana kita mau nge-package cara berpikir ini, ya kan? Sebenarnya ini kan core gitu ya. Cuman packagingnya kan bisa sektor bisnis kah, atau sektor ya kan healthcare kah, atau sektor apa. Pada akhirnya kita bisa milah gitu kan, ya kan? How do you see the world? It's critical thinking, problem solving, core skills yang memang intangible gitu. Jadi pertanyaannya mungkin gimana kita bisa membuat hal itu tangible. Jadi lapisan akhirnya itu application-nya apa, ya kan? Itu bayangan saya sih. Jadi ya hopefully sih dengan balik lagi kenapa bagi saya ya sektor pendidikan itu sangat kaya karena banyak banget lapisan-lapisan yang masih menurut saya patut di-improve dan perlu inovasi. I'm a big believer kalau status quo itu tuh udah nggak bisa. Kita nggak bisa mempertahankan status quo kita. Bahkan ada observasi bahwasannya kurikulum yang ada di sekolah-sekolah di seluruh dunia, itu mungkin aja udah nggak relevan untuk kepentingan kita hidup di abad ke-21. Exactly. Dan ini perlu mungkin pemikiran ulang secara struktural, bukan perubahan kurikulum secara struktural, tapi pemikiran dulu. Dan kalau di Indonesia saya ngelihat, kita lihat aja deh, sektor-sektor yang sudah terdisrupsi itu kan transportasi, retail, dan financial services. Tapi we've only scratched the surface. Yang mana jasa keuangan tuh baru sekitar 40% dari ekonomi kita. Ekonomi modern tuh biasanya rasio jasa keuangan terhadap ekonominya itu 100% atau di atasnya. Jadi masih ada 60% upside nih. 60%-nya aja tuh udah $700 miliar per tahun. Jadinya ya saya nggak heran kalau banyak startup tuh mau masuk ke fintech aja. Tapi jangan lupa ada sektor-sektor lain yang belum terdisrupsi. Pertanian, peternakan, pendidikan, pariwisata, kesehatan, energi, real estate. Nah ini gimana kita ngobrol dengan lembaga pendidikan? Ini sektor-sektor yang kayak gini nih belum terdisrupsi nih. Mendingan kita giring aja nih. Siswa-siswi lo nih ke arah ini, lo cari, gue danain. Kalau lo nggak bisa. Betul. Jadi sebenarnya yang kita ngeliat kan karena kita sebenarnya bermain di dua sektor tersebut kan, fintech dan education, ya kan. Nah dan kita kerjasama dengan lembaga pendidikan, and then basically our hope gitu kan. Sebenarnya kita ingin berperan sebagai partner untuk student, perencanaan mereka secara jangka panjang ya kan, baik dari keuangan. Sebenarnya keuangan untuk investasi di pendidikan ya kan, spesifiknya ke sana. Tapi juga dengan lembaganya di mana sekarang kalian sebagai lembaga pendidikan, semasa COVID, status quo itu udah nggak bisa. Sekarang benefitnya ya, blessing in disguise yang saya ngelihat, jarang lah yang ada bilang gitu kan bahwa kita nggak perlu inovasi deh, karena udah kenyataannya harus ya kan, at least online learning. Jadi gimana kita bisa leverage that untuk mendorong lagi ya kan, bahwa inilah di mana kita ada datanya kan. Kita tuh langsung nih sama student yang di lapangan ya kan. Dan bahkan bukan hanya anak-anak yang mau masuk S1, tapi dengan para yang udah kerja nih. Nah ini kan berarti sebenarnya jangka panjang dari ini kan. Ini sebagai indikasi kan. So our hope is that we build the information so that bisa mendapatkan buy-in dari lembaga pendidikannya, juga tentunya kita perlu data yang supporting. Sehingga pada akhirnya it's not what I say bahkan. You can see from the fakta kan bahwa sekian banyak pelajar pengennya belajar di sini, atau bahkan kita bisa ada perbandingan sekian banyak pelajar ya kan akhirnya larinya ke misalnya pelatihan pendek. Nah itu kenapa? Harapan saya yang pengen saya ngeliat lebih banyak itu gimana kedepannya. I don't think in the near future ya 5-10 tahun kemudian, maybe 10 years we'll see. Perguruan tinggi at least in the formal traditional way akan hilang. Ya kan, aku rasa nggak akan hilang sepenuhnya sehingga semuanya itu non-degree. Pertanyaannya sebenarnya kan untuk pendidikan yang lebih tradisional ini adalah gimana kita bisa berinovasi.
Dan inovasi itu harapan saya ya perlu, I guess change comes step by step. Tapi I think we need, especially in education, sesuatu yang dobrakan. Karena kita udah terlalu lama ya. Jadi gapnya itu yang saya ngeliat tuh di lapangan kerja berubah sekali. Sehingga what are they doing now? They're just filling up the gap themselves kan. Short courses, informal courses, on the job training, etc. What I see now at least ya kan, tentunya dari segi ya kan kementerian yang kita ada sekarang, it's refreshing untuk melihat ya kan sosok seperti Nadiem gitu yang cukup berbeda datang masuk. Tentu PR-nya banyak ya. Tapi yang saya ngelihat, yang saya salut itu adanya inisiatif di mana diberi kayak kampus Merdeka gitu kan, diberi insentif serta dorongan bahwa kurikulum itu harus relevan lah paling enggak, ya kan? Kalau nggak relevan itu jujur buat apa juga investasinya kan? Dari kita, kenapa dari segi sekarang mungkin kita masih a bit, program agnostic. But definitely in the future, right, as we gather more data, kita pengen bekerja bareng dengan partner kita, sehingga ya kan kampus A, kampus B, let's see ya data yang kita dapatkan aja, ya kan. Ini loh mungkin ya kan kurikulum yang perlu dibenahin atau yang perlu diganti atau cara penyampaiannya paling enggak. So I think I'm hoping with COVID and as we embark into new normal ya. Harapannya nggak ada yang aneh-aneh lagi gitu. Gimana kita paling nggak don't waste this crisis, what people say kan. Inovasi, cara-cara perubahan yang sudah ada, kita ambil yang bagus dan kita benahin, kita kembangin lebih lagi nih. Jangan regress gitu kan. Jangan yaudah udah aman, yaudah back to normal aja. Itu yang menurut saya akan sangat disayangkan. Ya kan, karena education it should be what I would like to see ya. Again, I think what's interesting di Philippines, the education sector itu mampu menarik talenta-talenta yang pintar untuk masuk di ya kan sektor education sendiri. Sementara di Indonesia menurut saya banyak ya yang nggak semuanya, tapi banyak yang misalnya saya nanya gitu masuk ke jadi guru gitu lah ya. Tapi pas aku nanya gitu, kenapa jadi guru? Oh ya karena affordable gitu, ya kan? Itu yang bisa saya biayai, ya kan? Pengen nggak jadi guru? Enggak sih. Nah, sakit hati juga satu, sayang juga ya. If that's not our passion, then please pursue your passion. Tapi kedua, masa guru-guru kita ibaratnya, again bukan untuk semuanya gitu kan. I've seen incredibly dedicated teachers. Tapi sosok seorang guru, lecturer, pengajar ini kan betul-betul jadi sebenarnya seharusnya jadi sumber inspirasi ya. Oh my, Ya kan, I know it's also close to your heart tapi right saya udah sering banget ngobrol mengenai ini. Takut kayak kaset rusak. Tapi benar, guru is the differentiator. Yeah, so how can we uplift right the roles of teachers, the roles Bahkan of saya tuh education? nahan beberapa kali dari tadi mau ngomong gimana kita bisa mendanai orang yang mau jadi guru. Karena multiplisitasnya itu tinggi sekali. Kalau kita bisa ngedanain satu guru untuk dia bisa jadi guru yang keren, itu dampak terhadap bukan puluhan ratusan tapi ribuan. Ya kan siswa-siswi ke depan. Itu luar biasa loh. Gimana kita bisa kerjasama dengan lembaga pendidikan, lu cariin deh orang yang mau jadi guru, gue danain. Dan kita kerjasama nih dengan siapa yang nanti bisa memberdayakan mereka. Itu kalau menurut saya lebih berdampak daripada kita nyari orang yang bukan mendiskount secara keseluruhan ya, tapi itu lebih berdampak daripada kita nyari orang yang mau belajar untuk jadi apakah entrepreneur kayak atau profesional kayak atau apa gitu. Tapi kalau kita ngedanain orang yang mau jadi guru, ya kan, itu mulia sekali tuh. It's in the pipeline Pak. I know kita udah pernah bahas dan itu pengen banget sih. Jadi you're gonna change the nation. In a small way tapi benar-benar impactful. Yes, Ya kan?
Kalau artificial intelligence itu dipakai nggak sih dalam your day to day? In our again, it's data. Artificial intelligence basically plays with data, right? Yeah. So sometimes it's chicken or egg. Okay. So right now, I would say we're not, necessarily using very, high-tech AI, but it's because we're gathering the data, Yeah. right? But we are building in-house technology. Jadi secara teknologi memang kita bangun sendiri, ya kan? Karena balik lagi, menurut kita ini segmen yang baru, ya kan? Segmen yang baru di mana pendanaan untuk mahasiswa, untuk pelajar di umur itu belum ada di Indonesia, at least, ya kan, di Asia Tenggara, minus Singapura ya. Jadi segmentasi yang baru, dan ini juga cara pola pikirnya juga baru kan. Sebenarnya kita masuk di awal sehingga kita juga bisa membangun pola pikir yang pas gitu. Sehingga nanti kalau kita udah ada datanya, maka AI-nya itu baru kita bisa mainkan secara robust gitu kan. Jadi it's a step by step sih. So it's definitely, ya kenapa kita dari awal juga secara teknologi, sehingga ini yang scalability-nya kan. Dengan teknologi kita bisa main datanya dengan lebih dinamis lagi. Dan kedua, kita bisa mencapai harapan saya dan yang udah kita dorong sekarang, gimana kita bisa mencapai anak-anak Indonesia, ya kan, teman-teman yang di luar Jakarta, di luar Jawa bahkan. Dan yang saya grateful ya, kita ngeliat dari kampus-kampus kita di masa COVID ini dengan online learning, kelihatan aksesnya tuh lebih terbuka. Which membuktikan sebenarnya kehausan untuk belajar itu tinggi. Ya kan? Tapi gimana kita bisa membuka akses yang sama sih. Baik mereka di kepulauan manapun ya. Dan harapannya kita ya di Indonesia dan beyond gitu kan. Udah di Filipina, tapi kalau misalnya mau tarik lagi gitu ya, gimana kita bahkan bisa ngebangun cross learning in the region, ya kan? Kalau kita ngomongin tentang the development of regions, right? So the West have been developing, and I think it's, I hope no one kind of criticize me, but it's almost a sunset era in some ways, ya. You see the rise of Asia, Eastern Asia. My question is kapan nih Southeast Asia? Karena kita gede sebenarnya, ya kan. Memang sulit karena banyak sekali, ini kita bukan monolith gitu ya. Kita sangat diverse, di dalam Indonesia aja udah cukup diverse gitu kan. Apalagi dengan berbagai negara. Tapi menurut saya kalau kita bisa find out a way, kita bisa kerja sama bareng di region yang ya kan strategis ini, di mana kita juga menjadi jembatan dari continent of Australia and Eastern Asia, right? And the big, Asia continent, belum ya kan ke, eventually Europe and beyond. We're strategic. Right? Jadi harapannya kenapa kita juga ya kan ada, sebenarnya pas mau expand ke Philippines juga everyone's like, kalian gila ya, baru 1 tahun gitu ya, fokus di satu gitu ya, tapi entrepreneurs are crazy, right, in some ways. But yeah, I think obviously, my heart is to see Indonesia succeed. I think that's very key. Bahkan mau ngomong regional pun nggak bisa kita ya kan lepas dari Indonesia. Tapi gimana setelah itu kita bisa ada cross sectoral, cross regional, ya kan? So that kesempatan yang ada di Indonesia dan beyond. Satu, harapan saya ya, anak-anak Indonesia bisa belajar dari negara tetangga, ya kan? Bahkan mungkin nggak usah jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Tapi dari Indonesianya kita juga bisa membantu, ya kan? So that we're not just in the receiving end. I believe so much bahwa kita tuh ada potential untuk give. But how? How do we do that? Gitu kan? How do we unlock that? Itu sih harapan besar ya saya ya. Tapi ya, it is long term. Nggak bisa overnight. Harus berpikir jangka panjang. Dan saya tuh bangga lah bahwa udah mulai banyak pemain di edtech di Indonesia. Itu sangat encouraging. Karena mereka kayaknya berpikir bahwa ini penting ke depan. Ini akhir-akhir ini seringkali orang tuh ngobrol mengenai metaverse. Ada pandangan? I'm not an expert in it, jadi disclaimer di awal sebelum saya salah ngomong.
Jadi masih banyak yang saya perlu pelajarin. Tapi menurut saya ini cukup menarik sih. Menarik karena balik lagi ya kan, kita udah di situasi di mana teknologi itu is here to stay. Ya kan, kita udah ngelihat mungkin beberapa tahun yang lalu dari Bitcoin, kripto gitu kan. I think it is here to stay. Bentuknya kayak gimana itu pertanyaannya. Sekarang metaverse ini kan lebih luas lagi ya jangkauannya. Gak hanya di keuangan ibaratnya gitu. Tapi what role is it gonna play? Dan dampaknya seperti apa? Jadi balik lagi bagi saya, teknologi itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, gimana kita memastikan metaverse ini bisa membuka peluang yang ada, cara berpikir yang kita ada ya, seperti yang tadi Pak Gita sampaikan juga gitu kan. Gimana kita bisa mungkin menggunakan ini untuk build that philosophy kind of culture in a easier way, let's say ya kan, yang lebih accessible, tapi enggak membiarkan teknologi menjadi our master. Ya nggak sih, sehingga kita sangat bergantung, sehingga I haven't watched it recently as much sih, but you know, sedikit jadul tapi kayak iRobot lah, you know, all these sort of the rise of the robots, right? Which the more I see it, the more real it is. Kalau di Netflix sempat dulu nonton Black Mirror dan lain-lain gitu kan, jadi ini nggak terlalu far from the truth nih, gitu sih. Tapi menurut Bapak gimana tentang metaverse? Bisa panjang nih. Tapi saya tuh nggak terlalu sepakat dengan konsep untuk kita memakai alat hanya untuk mengvirtualisasi atau bervirtualisasi. Sebetulnya seumur hidup tuh manusia tuh udah diberikan gift untuk melakukan virtualisasi. Namanya ngelamun atau merenung. Yes. Itu that's metaversing. Ya kan? Gimana kita bisa meng-create metaversity untuk kepentingan kita ke depan dengan imajinasi, khayalan. Dan itu bisa diperkaya dengan sebetulnya baca buku. Yes. Baca sastra, fiksi, non-fiksi, autobiografi orang-orang yang sangat bisa mempengaruhi dunia atau masyarakat luas. Nggak tahu, saya kalau melihat itu lebih positif daripada kita menggunakan alat untuk mengvirtualisasi realita alternatif. Yang mana waktu di situ kayaknya enak banget, begitu balik, kolesterol kita naik lagi. Iya. Terus kita menderita dari disonans kognitif. Ya kan? Ya mendingan gue nonton film Bollywood aja gitu yang penuh dengan khayalan. Iya kan? Escape gitu. Iya. Nah itu nggak terlalu diperlukan. Justru yang lebih sehat adalah gimana kita berimajinasi dan itu ditempel dengan bacaan-bacaan yang kaya. Tapi akhir-akhir ini ya nggak tahu gimana banyak anak yang nanya gitu loh mengenai metaverse. You don't need to wear the goggles. Just sit down and just pick up a damn literature book. Yes, exactly. Yeah. Gitu. Yes. Iya. Kedepannya gimana, Kathy? Untuk Indonesia nih 2040. Biasanya di ujung sesinya tuh kita ngobrol lah mengenai gimana Anda tuh bisa berdampak untuk memberikan impact ke Indonesia tahun 2045. Big question. Jadi ini menurut saya semoga terrealisasi juga. Again, I'm just one woman gitu ya. Need all the help I want. And again, I mean this, right? It's great to see a figure like you, Pak, where you have experienced a lot of things. You know, and you open the way lah, karena bagi saya untuk ada dampak sosial itu jangka panjang. Dan seringkali kita ngelihat ketidakberhasilannya, kegagalan yang terjadi, ya kan? Karena saya nggak tua-tua banget sih ya, I'm in my 30s. Disclosure, don't want to say which side of the 30s, tapi cukup asam garam sehingga saya melihat bahwa sistem yang ada, however broken, itu ada karena ada
yang benefit, ya kan? Some people, Menarik. ya kan? It's delusional untuk mengatakan bahwa semua orang pasti ingin merubah sistem yang ada. Enggak juga dong. Karena kalau misalnya semuanya memang berubah, nothing's preventing us, ya enggak? Tapi sistem yang ada, seberapa buruknya, pasti ada yang ingin terjadi kan, sehingga terus-menerus kayak begini. Betul, ya kan. Jadi gimana kita bisa, mungkin ya kan saya udah kurang idealis, practical side saya, gimana kita bisa bekerja bareng dengan yang mungkin lebih resisten untuk perubahan, agar berbareng-bareng kita ngeliat deh, ya kan, by and by, tapi kita progresnya paling enggak tuh ke atas gitu, hopefully exponential, tapi paling enggak the right direction ya, enggak menurun. Bagi saya, kalau misalnya di waktu S2 ini, jujur itu menjadi waktu yang saya berikan kepada saya sendiri untuk mendorong atau betul-betul challenge myself. Sebenarnya saya pengennya invest ke depan, ya kan, di apa sih, ya kan. Dan selama 3 tahun saya ngeliat nggak ada yang belum ada atau nggak ada ya yang membuat saya lebih fire up dengan kalau ngomongin tentang investment in people, ya kan. Dan balik lagi, apa itu investment in people? Ya, in short memang education. Tapi pendidikan yang menurut saya nggak harus status quo, yang nggak bisa status quo. Cara kita mendidik anak-anak sekarang, dan bukan hanya di Indonesia, secara global, ya kan, itu outdated menurut saya. Nggak bisa mengikuti tahap perubahan yang ada di lapangan kerja atau di kehidupan kita. Like what we just talk about, metaverse, right, and technology. 5-10 tahun dari sekarang mungkin ada whatever verse that we might not even know, right? Jadi gimana kita bisa memastikan bahwa anak-anak kita gitu kan, atau kita sekarang ya kan, is well equipped. So bagi saya balik lagi, it requires a whole village, ya kan, nggak bisa saya sendiri. Jadi bersyukur banget kita juga, ya kan, like you said, ketemu banyak sekali teman-teman yang passionate di ya kan, di education, di pendidikan, dan ingin berinovasi. Bagi saya ini, I hope I don't regret this because it's recorded ya, tapi komitmen saya untuk tahap berikutnya memang untuk gimana kita berinovasi di pendidikan, di investment di people, sehingga bukan hanya mencapai suatu gelar. Bagi saya gelar itu nggak terlalu penting, tapi gimana betul-betul bisa yaitu membangun ya kan cara berpikir, membangun skills dan pengetahuan yang lebih adaptif sebenarnya, ya kan, bukan hanya informasi, bukan hanya download informasi, tapi mengasah otak kita ini sehingga kita siap gitu, ya kan. So I fully agree with what you say about metaverse, Pak, ya kan. Di mana ada tandeman dengan, aku setuju banget sih dengan gimana kita salah satu PR-nya membangun budaya atau menghidupkan kembali budaya membaca, ya kan. Sayang sekali kemarin itu setahu saya Kinokuniya di Plaza Senayan sempat ditutup. I was devastated. I know. Ya kan, jadi aduh gimana ya. Tapi udah bisa online kok. Yes, exactly. So I was gonna say e-books are available. So you know, but gimana kita bisa tandem menggunakan teknologi, tapi juga tidak menghapus ya kan hal-hal yang manual, sehingga we create a hybrid solution. We use technology, tapi nggak sepenuhnya. I don't think technology is a silver bullet. Ya kan, technology is a tool. Jadi sama dengan kita gitu kan, dengan membuka akses, kita menggunakan tool apa, kita menggunakan tool financing melalui teknologi, tapi fokusnya di pendidikan, ke invest ke people gitu. So you already gave me a lot of homework, I feel like dari conversation ini pasti aku catat juga, ya kan. Tapi setuju banget kita pengen invest, bukan invest secara strategis. Jadi bayangan saya, ya kan, melalui Dana Cita, ya kan, for however long, hopefully much longer than you know, as long as possible. Tapi I think there's a lot of work to do. Ya, jadi kita mulai dari sini, kita lihat bagaimana. Tapi grateful sekali dengan komunitas yang ada, dengan teman-teman yang ya kan, you and so many other people I know that are passionate about education, right? I think that's the change we need. How can we think about education, innovate in education.
untuk masa depan negara dan dunia kita ini. Well said. All the very best. Thank you Kathy. so much, Pak Gita. Yeah, It's been sukses. yeah, it's been a pleasure talking to you. A lot of Sama-sama. food for thought. Sama-sama. Thank you. Teman-teman, itulah Kathy Lee, co-founder dari Erudify. Terima kasih. Inilah Endgame.